Saudara-saudari umat paroki Bunda Maria Serwi, anak-anak, orang muda, orang tua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu Paskah yang kelima, kita telah mendengarkan ketiga sabda Tuhan tadi, baik dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul, bacaan kedua, dan Injil Yohanes. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika zaman penjajahan ada seruan dari para pemimpin bangsa atau dari para pejuang yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tentu seruan atau moto ini tidak asing lagi bagi kita. Kita diajak atau bangsa Indonesia diajak untuk bersatu menghalau penjajah. Yang kedua, kita lihat di dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu tentang sapu lidi. Sapu lidi ini menjadi sapu merupakan kumpulan dari setiap atau banyak lidi sehingga menjadi satu berkas, diikat menjadi kuat dan dapat berguna untuk kebersihan di rumah, di kantor, di mana saja. Maka gabungan dari sapu-sapu lidi itu menjadi kuat dan dapat berguna bagi atau untuk merawat kebersihan. Maka satu menjadi kuat itu mutlak perlu di dalam kehidupan bersama. Juga di dalam kehidupan menggereja. Kita mendengar dalam Injil tadi Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Pokok anggur yang terdiri dari ranting-ranting. Dikatakan dalam bacaan tadi bahwa ranting-ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Sedangkan ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya karena tidak berguna. Lalu dikumpulkan, lalu dibakar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan dalam Injil ini kita dapat memahami bahwa kesatuan kita dengan Tuhan Yesus itu mutlak perlu, mutlak diusahakan dan wajib kita rawat, kita jaga sehingga dalam kesatuan dengan Yesus, dalam keterikatan dengan Yesus yang disimbolkan dengan pokok dan ranting-rantingnya, di situ kita sebagai umat, sebagai ranting dapat menghasilkan buah dan juga dibersihkan. Bila kita berbuah akan terus diberkati sehingga buah itu semakin berlimpah. Itu harapannya. Buah-buah itu diserukan dalam bacaan pertama tadi, yaitu memiliki hidup baru. Dalam bacaan yang kedua, saudara sebagai kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Maka bila kita bersatu dengan Yesus, kita tetap menjadi satu kesatuan dengan Yesus sebagai ranting yang tidak dipisahkan dari pokoknya, maka kita akan memperoleh hidup yang baru. Diserukan dalam bacaan kedua dalam surat Yohanes, dikatakan bahwa hidup yang baru adalah hidup mengasihi bukan dengan perkataan saja, tetapi juga dengan perbuatan. Hidup yang baru berarti hidup yang tetap patuh dan taat pada perintahnya. Hidup yang baru berarti saling mengasihi sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Hidup yang baru adalah hidup yang terus menjaga
dan merawat kesatuan dengan Kristus. Dengan kesatuan dengan Kristus yang tidak terpisahkan itu akan menghasilkan buah-buah kasih di dalam kehidupan kita. Kasih itu kita dapat laksanakan baik di rumah, di dalam keluarga, maupun di tempat kerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dimanapun kita berada, kita dapat menunjukkan tanda hidup yang baru, tanda hidup yang menyebarkan kasih Tuhan, tanda hidup baru yang menunjukkan bahwa kita tidak pernah terpisah dari Tuhan Yesus. Itu akan nyata di dalam tanda hidup baru, dalam semangat baru, hidup sesuai dengan perintah Tuhan, mengasihi, bahkan berkurban bagi seperti Yesus dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan kita. Banyak sementara keluarga-keluarga kita yang mengabaikan Yesus, sehingga mungkin mau ibadah gereja hanya sebatas pintu gerbang. Bapak-bapak hanya, bukan semua, tapi ada sementara yang hanya menghantar saja, hantar sampai di pintu gerbang lalu balik, nanti tunggu jemput lagi. Ada yang menghantar sampai di rumah saja. Di rumah misalnya ada kombas, hanya yang menghantar lalu kembali, tunggu telepon. Kalau ada telepon berarti ini berarti sign atau tanda supaya bisa jemput. Dan juga berbagai perilaku yang membuat kita seolah-olah bahwa hidup kita ini hampa, seperti yang dua contoh tadi. Itu hampa karena sebenarnya itu jauh dari Tuhan. Jadi hanya menjadi penonton, hanya menjadi pengantar penjemput, seperti di kapal itu, pengantar penjemput segera turun karena kapal segera berangkat. Di gereja juga begitu, tidak ada seruan tapi hanya antar dan jemput. Tentu cara-cara ini membuat kita, atau seperti itu, membuat bahwa kita lalai, atau siapapun yang melakukan itu lalai merawat kebersamaan, menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Dan cara-cara seperti itu tentu bukanlah cara hidup yang baru, sebagaimana diserukan oleh bacaan kedua tadi. Hidup yang baru itu tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan, tidak ada berbagai hal negatif yang dibuat, tapi selalu berusaha menjaga merawat kesatuan dengan Kristus, sehingga tanda hidup baru selalu ada. Dan hidup kita selalu dinodai seperti lagu siapa nih? Ebit kah? Ebit, hapuskanlah debu yang ada di dalam diri kita. Debu itu berupa sampah-sampah yang secara tidak sadar juga melekat dalam diri kita, mungkin marah, benci dan lain-lain. Maka itu hendaknya kita hapuskan. Dan itu terus terjadi seperti kita juga mandi. Setiap kali mandi pagi sore, karena debu-debu yang tidak kelihatan juga melengket di dalam kehidupan, dalam diri kita atau di pakaian kita. Maka kita pun dalam berbagai perilaku, tingkah laku, perkataan dan perbuatan juga banyak hal-hal yang negatif, banyak hal-hal yang tidak baik juga melekat dalam diri kita, sadar ataupun tidak sadar. Maka hidup baru yang diberikan oleh Yesus, sebagaimana diserukan dalam bacaan kedua tadi, kasih terhadap sesama, kesatuan dengan Kristus sebagai pokok dan ranting, membawa kita untuk menciptakan hidup baru setiap saat terus menerus. Karena ada racun, ada madu yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan pertama kita mendengarkan tentang Saulus yang bergabung dengan para muridnya, dengan murid-murid yang lain di Yerusalem.
Namun murid-murid yang lain kurang yakin bahwa dia ini adalah seorang pengikut Tuhan. Seorang rasul bernama Barnabas memperkenalkan kepada murid-murid bahwa Saulus ini sudah mengalami suatu pengalaman yang istimewa, bertemu dengan Yesus dan sudah berubah. Dan sesudah diterima baik di Damsyik maupun di Yerusalem, Paulus yang menjadi penekanan bahwa dengan berani menjadi saksi Kristus, dengan berani mengajarkan tentang Yesus yang telah bertemu dengannya, yang telah memanggilnya untuk bersaksi. Bahkan kefanatikannya telah mengundang kemarahan dari orang-orang Yahudi berbahasa Yunani untuk membunuhnya, sehingga rasul-rasul atau murid yang lain membawa dia ke Kaisarea dan terus ke Tarsus. Maka dari Paulus ini yang menjadi penegasan bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi kita sekalian, bahwa keberaniannya untuk menjadi saksi bahkan berdampak diancam oleh orang-orang Yahudi berbahasa Yunani untuk membunuhnya. Pengalaman Paulus mengajak kita sekalian, Bapak Ibu dan saya, bahwa hidup yang baru, tanda hidup yang baru adalah juga berani menjadi saksi seperti Tuhan Yesus, seperti Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Maka kita diajak hidup yang baru, berarti kita juga berani menjadi saksi dimanapun kita berada. Di dalam keluarga, bisakah tidak? Keluarga sudah Katolik semua, jadi bisa jadi saksi kah tidak? Atau karena sudah Katolik semua jadi tidak perlu lagi, kan sudah dibaptis, tidak perlu lagi kesaksian. Orang tua jalan sendiri, anak jalan sendiri, ayah dan ibu jalan sendiri karena semua sudah Katolik. Apakah ini bisa dibenarkan? Keluarga yang sudah Katolik pun tetap bertanggung jawab untuk berani memberikan kesaksian, untuk berani mendampingi anggota keluarganya supaya semakin mengenal Kristus, semakin bersatu dengannya, dan bisa berbuah di dalam kehidupannya. Dan juga kita menjadi saksi di dalam kehidupan sesuai dengan profesi masing-masing, bahwa kehadiran kita tetap dengan berani membawa atau memberikan hidup baru, yaitu hidup yang tetap menjalin persekutuan dengan Kristus dan kemudian berbuah, dan buah-buah itu sebagaimana kita dengarkan tadi, mengasihi tapi juga berani untuk memberikan kesaksian akan iman kita, tapi terutama bukan dengan perkataan, tetapi juga atau terutama juga dengan perbuatan kita, sehingga melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus, maka ada tanda-tanda hidup baru yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.